Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, dan beliau adalah seorang pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Perasaan Bersalah. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, ada beberapa orang yang saya kenal itu yang di dalam tutur katanya, ngomongannya itu tercermin bahwa dia itu sedikit-sedikit itu merasa, wah saya ini keliru nih. Wah saya sudah menyakiti hati yang itu dan sebagainya. Jadi guilty feeling gitu kayak itu rasanya kok kuat sekali gitu di dalam diri orang itu. Sebenarnya sikap ini positif atau negatif atau bagaimana Pak? Sikap bersalah memang sesuatu, rasa bersalah itu sesuatu perlu ada dalam hidup manusia. Karena tanpa rasa bersalah manusia itu akan menjadi liar ya. Jadi rasa bersalah harus ada dalam diri manusia. Namun kalau kadarnya terlalu banyak atau berlebihan, maka rasa bersalah itu tidak lagi berfungsi dengan baik, malahan akan menghancurkan si pribadi itu. Jadi ini yang kita akan coba soroti Pak Gunawan, yakni tentang rasa bersalah yang berlebihan dan bagaimanakah kita bisa menyikapinya dengan lebih tepat. Iya, itu ternyata bukan cuma ngomongnya saja, memang dia betul-betul mikiri, jadi dipikiri terus. Iya, kenapa ya saya bisa seperti itu dan sebagainya gitu loh. Terbawa terus. Bahkan sudah agak lama itu diungkapkan lagi. Jadi kan teman-temannya kadang-kadang, tuh gitu aja loh gitu loh. Kok terus kamu pikiri, ya, merugikan dia sendiri sebenarnya Bapak. Betul. Orang-orang ini Pak Gunawan bisa jadi yang muncul dari latar belakang tertentu, yaitu mereka dibesarkan oleh orang tua yang memberikan banyak tuntutan dan larangan. Jadi dalam masa pertumbuhannya mereka ini sangat-sangat dibatasi ya, dikekang, ditakut-takuti dan ditekan oleh tuntutan dan larangan. Kegagalan untuk memenuhi tuntutan dan larangan akan mengundang hukuman dari orang. Jadi si anak benar-benar hidup diperhadapkan terus-menerus dengan ancaman akan dihukum. Dan untuk melepaskan diri dari ancaman agar tidak dihukum itu, si anak akhirnya dipaksa untuk terus-menerus memenuhi tuntutan dan larangan. Nah, biasanya anak-anak yang dibesarkan dalam rumah tangga seperti ini cenderung mengembangkan rasa bersalah yang berlebihan. Sedikit-sedikit dia merasa bersalah karena ya terbiasa. Dia harus memenuhi tuntutan dan larangan orang tuanya. Kalau gagal dihukum. Nah, akhirnya terbawa terus sampai dia dewasa. Tadinya saya berpikir ini orang yang perfeksionis itu Pak. Sebenarnya orang yang mau semuanya itu serba sempurna, kan enggak itu Pak. Saya kira itu bisa tercampur Pak Gunawan. Jadi ada orang-orang yang menjadi perfeksionis karena berlatar belakang seperti ini. Terlalu ditekan oleh tuntutan dan larangan yang sangat tinggi dan kaku. Iya. Lalu latar belakang apa lagi tuh Pak Bol yang bisa membuat seseorang punya rasa bersalah berlebihan seperti ini? Ada lagi anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang mudah menyalahkan anak meski tidak memiliki aturan yang jelas. Nah, ini berbeda dengan yang kasus pertama tadi, jelas tuntutan dan larangannya. Kasus yang kedua, orang tua ini sendiri tidak mempunyai aturan-aturan yang jelas. Maksudnya orang tua kalau merasa hari ini boleh, ya dia bolehkan. Besok dia rasa lagi tidak boleh, ya tidak boleh. Jadi tidak ada kesinambungan atau kekonsistenan. Akibatnya apa? Akhirnya anak harus senantiasa berjaga-jaga atau berjaga-jaga supaya tidak dipersalahkan. Sebab tidak ada ketentuan yang pasti tentang apa yang benar dan apa yang salah. Jadi anak-anak ini
terus-menerus hidup secara waspada, kita katakan. Terus harus melihat kiri kanan, jangan sampai dia keliru. Sebab apa? Aturannya nggak jelas. Nah, anak-anak seperti ini kalau sudah besar juga ya cenderung mengembangkan rasa bersalah yang berlebihan. Sebab sekali lagi dia tidak tahu kapan dia akan salah. Jadi daripada nanti akhirnya bersalah karena nggak melakukan yang diminta oleh orang tuanya, jadi dia harus terus-menerus menjaga dirinya dengan menyuburkan rasa bersalah itu. Jadi itu semacam perlindungan dirinya untuk dirinya sendiri sebenarnya, Pak. Tepat sekali. Dengan dia terus-menerus merasa bersalah, dia menjaga diri dengan lebih baik. Jangan sampai akhirnya dia kebablasan ya melakukan kesalahan. Sebab ya sekali lagi aturannya nggak jelas. Kapan dia harus begini, harus begitu, nggak jelas. Ya. Ada kecenderungan memang yang orang yang saya kenal itu memang dia supaya nggak disalahkan orang lebih dahulu, dia mendahului itu bilang saya ini salah ini, gitu Pak. Betul. Jadi rasa bersalah untuk menjaga diri begitu. Iya. Nah, sikap orang tua yang lain yang bisa mempengaruhi seseorang anak itu gimana? Yaitu anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang bermasalah. Jadi misalkan orang tua bertengkar terus-menerus, tidak mempunyai keharmonisan dalam rumah tangga. Nah, si anak melihat misalkan si ibu menderita, dia juga menyadari si ayah menderita akibat hubungan mereka yang tidak baik. Nah, akan ada anak-anak tertentu yang ingin menyenangkan hati orang tua, agar mereka bisa berbangga hati dan meringankan beban orang tuanya. Jadi, dengan kata lain, karena melihat orang tua kok menderita dalam hidup ini, karena masalah-masalah yang dihadapi. Nah, si anak terpanggil sekali untuk melakukan hal-hal yang bisa membuahkan rasa bangga, atau bisa menghibur hati orang tuanya. Nah, anak-anak seperti ini mudah merasa bersalah, sebab mereka terlalu terpaku pada target membahagiakan orang. Jadi, anak-anak ini dikendalikan nih oleh suatu keinginan yang besar untuk membahagiakan orang tuanya. Kalau ada yang nggak beres sedikit, anak-anak ini cenderung merasa dialah yang bertanggung jawab. Maka orang tuanya sekarang jadi begini atau jadi begitu, ribut lagi atau nggak bahagia. Nah, untuk menjaga orang tuanya tetap bisa sedikit bahagia, si anak harus bekerja keras melakukan semua yang diminta atau yang nggak diminta. Nah, anak-anak dari keluarga seperti ini juga bisa mengembangkan sikap perfeksionis. Semua harus sempurna, dan kalau ada yang nggak benar, itu berarti tanggung jawab saya. Sayanya yang masih kurang melakukan ini atau ini. Nah, dalam hal ini Pak Pol, pengaruh-pengaruh ini saya lihat itu bukan cuma karena pengaruh orang tua dalam arti kayak ayah dan ibu. Pengaruh guru itu besar sekali Pak Pol ya. Bisa, betul. Karena si anak ini akan bersama dengan guru berjam-jam setiap harinya. Ya, jadi memang tuntutan-tuntutan kadang-kadang yang tidak masuk akal itu bisa membuat orang seperti ini nanti anak ini. Betul. Jadi dimanapun si anak berada, kalau menghadapi orang-orang yang menuntutnya seperti ini, ya anak ini rawan ya untuk mengembangkan rasa bersalah yang berlebihan. Satu hal lagi Pak Gunawan yang saya ingin munculin adalah ini. Pada dasarnya rasa bersalah berlebihan mencerminkan penghargaan diri yang lemah. Ada kaitannya antara rasa bersalah berlebihan dengan penghargaan diri. Saya jelaskan ya. Rasa bersalah sebetulnya merupakan penghukuman terhadap diri sendiri. Jadi kita menghukum diri dengan memunculkan rasa bersalah itu tuh. Waktu kita merasa bersalah, kita sedang menghukum diri sendiri. Nah, kaitannya adalah semakin buruk kita melihat diri, semakin besar rasa tidak suka terhadap diri. Ya, ini masuk akal ya. Karena kalau kita menyukai diri kita, kita cenderung memang melihat diri kita positif. Kalau kita melihat diri kita nggak bagus ya, rasa tidak suka terhadap diri itu juga biasanya makin besar. Nah, semakin besar rasa tidak suka terhadap diri,
semakin besar pula penghukuman yang kita berikan kepada diri. Jadi artinya gini, orang-orang yang cenderung merasa bersalah sebetulnya enggak melihat dirinya itu terlalu baik. Jadi perlu dihukum seberat-beratnya karena ada rasa tidak suka terhadap diri itu. Iya. Dan rasa percaya dirinya juga rendah, saya rasa. Betul. Rasa percaya diri rendah, ya, nggak melihat diri dengan positif. Dan sekali lagi, ini biasanya berpulang pada masa pertumbuhan si anak. Seperti apakah dia dibesarkan oleh orang tuanya. Nah, orang tua yang lebih banyak memberikan kehangatan dan cinta kasih akan membuat si anak melihat diri mereka juga lebih positif. Sebaliknya anak yang dimarahi, dituntut larangan ini, dituntut harus begini begitu terus menerus dengan kaku, dia juga akan sukar mengembangkan sikap positif terhadap diri. Sebab yang dia terima adalah perlakuan-perlakuan buruk terhadap dirinya. Sehingga dia pun lama-lama akan memperlakukan dirinya seperti orang lain memperlakukan dirinya. Iya. Nah, kalau katakan seseorang anak itu sudah menjadi korban dari kesalahan orang tua yang mendidik dan sebagainya, lalu bagaimana orang yang punya rasa bersalah seperti itu, berlebihan seperti itu, bisa mengatasinya? Yang pertama adalah kita mesti membedakan antara kesalahan dan kondisi. Jadi waktu kita menghadapi suatu peristiwa ya, dan kita merasa bersalah, kita tanyakan apakah ini kesalahan atau ini memang akibat kondisi. Belum tentu musibah itu dikarenakan oleh kesalahan kita. Ada kalanya oleh kondisi. Misalkan kita sudah merencanakan ya sebuah pesta. Nah, apa mau dikata pada hari H-nya hujan turun dengan begitu lebat. Akibatnya pesta yang kita rencanakan misalkan untuk teman kita itu akhirnya berantakan. Sedikit yang datang. Nah, kita bisa-bisa ya menyalahkan diri. Gara-gara saya kurang mengundang lebih keras, gara-gara saya nggak menghubungi lagi, gara-gara saya kok kurang mendorong dan sebagainya. Maka mereka nggak hadir. Kenyataannya adalah kondisi yang menyebabkan teman-teman nggak hadir. Nah, jadi langkah pertama atau salah satu cara adalah selalu bertanya, apakah ada faktor kesalahan saya di sini, ataukah ini akibat kondisi yang memang di luar kendali saya? Iya. Hal yang seperti itu juga sering terjadi itu kalau seseorang sakit gitu lalu dia merasa saya ini dosa apa ini, itu juga menyalahkan diri sendiri yang sebenarnya kondisinya yang membuat dia sakit itu seringkali terjadi Pak Gunawan. Kalau seseorang sakit apalagi orang yang kita kasihi, atau ini sering juga terjadi waktu seseorang kehilangan ya anaknya, pasangannya, orang yang dia cintai. Harus ada yang saya lakukan supaya dia nggak meninggal dunia, supaya dia tidak tertabrak atau tidak tertimpa bencana itu. Kenyataannya adalah enggak. Memang harus begitu. Iya. Upaya lain apa Pak? Bedakan antara kesalahan pribadi dan kesalahan orang lain. Ini saya kira penting ya. Lihat dengan jernih masalahnya. Jangan terburu-buru menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri. Karena ada orang yang tergesa-gesa menyalahkan orang lain. Tapi ada orang yang tergesa-gesa menyalahkan diri sendiri. Nah, kita penting untuk tenang dan melihat. Kalau memang ada satu kesalahan, tadi pertama kan apakah kondisi ya. Kalau misalkan kita katakan, oke lah ada faktor kesalahan sekarang, bukannya kondisi. Kesalahan siapa? Saya kah? Atau orang lain kah? Atau mungkin ya kedua-duanya. Kita memang mempunyai bagiannya, orang lain pun mempunyai bagiannya. Nah, penting sekali untuk kita berani mengambil yang bagian kita dan sekaligus berani mengembalikan yang bagian orang lain pada pundak orang lain pula. Gitu. Ya, jadi tidak terlalu ditanggung sendiri gitu maksudnya Pak Bal ya. Kalau memang ada bagian orang lain, gitu. Ya. Nah, bagaimana Pak Bal kalau memang itu kesalahan itu sebenarnya
kita atau orang itu tidak terlibat itu, tapi dia mau mengambil bagian kesalahan yang seharusnya jadi bebannya orang lain itu ke pundak dia itu, karena jabatan dia sebagai misalnya saja dia itu pimpinan di situ, dia itu ketua di situ, walaupun dia sebenarnya tidak terlibat langsung di dalam kesalahan itu, tetapi karena jabatannya ini lalu dia merasa ya karena saya ketua ya itu orang salah saya, kenapa saya tidak kontrol, kenapa nah itu kan mengada-ada. Betul. Kecuali memang ada keterkaitan langsung. Ya, kalau memang tidak ada keterkaitan langsung, seseorang harus bisa berkata, ini memang sesuatu yang dilakukan di luar perintah saya atau instruksi saya, dan nggak ada kaitannya dengan saya. Begitu. Jadi, saya tahu mudah buat kita mengatakannya, bedakan antara kesalahan pribadi dan kesalahan orang lain. Saya tahu susah untuk kita lakukan. Kecenderungannya kita ini kalau nggak berat ke kiri, berat ke kanan, begitu. Ya, belum lagi ini Pak Paul, tercampurnya antara perasaan bersalah dan perasaan malu di dalam diri ini, kok saya sudah membuat kesalahan seperti itu. Nah itu bisa terjadi enggak? Bisa sekali Pak Gunawan. Jadi salah satu hal yang kita perlu lakukan adalah kita juga mesti membedakan antara rasa bersalah dan rasa malu. Kadang kita melakukan perbuatan yang memalukan, dan ini belum tentu mengandung kesalahan. Misalnya ini, kita makan, dan lagi makan karena asiknya, tangan kita itu akhirnya menyenggol gelas. Gelasnya tumpah. Sedangkan ini suatu misalnya acara makan yang agak formal. Kita menyalahkan diri karena kenapa kok bisa menyenggol gelas. Kita menyalahkan diri, sebetulnya apa kesalahan kita? Nah, di situ yang terjadi sebetulnya adalah kita merasa malu. Karena orang melihat, orang mungkin berpikir kok ini orang makan nggak melihat gelas. Tapi itu bukan kesalahan. Jadi bedakan antara rasa malu dan rasa bersalah. Itu untuk mengatasinya Pak Paul ya. Jadi kita bedakan antara rasa malu dan rasa bersalah itu setelah kita bagaimana mengatasi itu, kan beda untuk mengatasi rasa malu dan mengatasi rasa bersalah itu. Kalau memang itu suatu hal yang kita lakukan ya dan menimbulkan rasa malu dan itu nggak ada rasa bersalahnya, ya kita berkata misalnya kepada teman-teman yang melihat kita menyenggol gelas, aduh saya ini sudah besar masih aja nggak bisa ngelihat gelas dengan baik. Jadi kita mengakui ya ini suatu perbuatan yang mengundang tertawa dan orang akan tertawa, tapi ya sudah, karena memang tidak ada kesalahannya. Kita nggak usah memaafkan diri karena memang tidak ada kesalahan, begitu. Nah, seringnya juga begini Pak Gunawan yang terjadi sekarang ini. Ada hal-hal yang seharusnya mengundang rasa malu, ya kita juga nggak merasa malu, begitu. Atau misalnya sesuatu hal sangat salah, tapi toh nggak mengundang rasa malu. Misalnya sekarang kalau orang misalnya menikah, kemudian 5 bulan kemudian punya anak. Atau yang kita lihat belum lama ini Steffi Graf dan Andre Agassi menikah. Dan baru menikah belum 1 bulan ya, langsung sudah punya anak. Mereka tidak merasa malu begitu. Nah buat kita tahu ini adalah hubungan di luar pernikahan. Dan kita tahu itu hal yang salah. Nah, untuk hal yang salah, nggak selalu memang mengundang rasa malu. Sebab budaya mungkin saja sudah mengatakan nggak apa-apa. Di negeri barat orang menikah dan langsung punya anak 2 bulan kemudian ya nggak ada yang persoalkan, maka nggak mengundang rasa malu. Tapi nggak berarti tidak ada kesalahan yang diperbuat. Jadi memang perlu keseimbangan lah antara kedua hal ini. Iya, mungkin yang perlu digalakkan memang itu, punya rasa malu untuk sesuatu yang memang patut untuk kita malu gitu Pak. Betul, betul. Dan kita juga harus membedakan, belum tentu yang mengundang rasa malu itu memang suatu kesalahan, belum tentu juga. Iya. Nah, hal yang lain apa lagi Pak Paul untuk mengatasi rasa malu yang berlebih-lebihan ini? Yang terakhir adalah kita perlu membedakan antara kesalahan dan dosa. Kesalahan terhadap orang atau diri sendiri belum tentu merupakan dosa. Ini saya mau bedakan ya.
nggak tentu yang namanya kesalahan itu adalah suatu dosa. Contoh, kita berjanji bertemu jam 5 sore. Kemudian kita lupa. Kita datang jam 5 sore. Kita kemudian meminta maaf. Nah, jelas memang kita ini ya salah, nggak menepati janji. Tapi apakah kesalahan itu suatu dosa? Enggak. Ya. Nah, jadi sekali lagi bedakan antara kesalahan dan dosa. Apa yang kita lakukan kalau memang itu suatu kesalahan? Kalau menyangkut orang lain, bereskan. Ya, bereskan. Dan kita bisa meminta pengampunan ya. Dan kalau perlu, kalau kita merugikan orang, ya kita ganti kerugiannya itu. Nah, kalau menyangkut diri sendiri, ya kita ampuni diri kita. Misalnya, kita ada interview pekerjaan baru. Kita bangunnya kesiangan karena nggak pasang alarm. Akhirnya kita nggak datang, kita nggak mendapatkan pekerjaan itu. Kesalahan siapa? Pribadi. Oke, kita tahu ini kesalahan kita ampuni. Jadi kalau itu menyangkut kesalahan, oke, kita ampuni diri sendiri. Kalau itu menyangkut dosa, kita harus mohon pengampunan dari Tuhan. Kalau kita misalnya menonjok orang, kita membohongi orang, nah itu tetap adalah dosa dan kita harus meminta ampunnya kepada Tuhan. Ya, tetapi dalam hal ini apakah hanya karena jadi semua pelanggaran terhadap hukum Tuhan itu yang kita sebut dosa itu apa? Iya, semua pelanggaran terhadap hukum Tuhan kita panggil dosa, itu betul. Ya, meskipun kita belum tentu merasa bersalah. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya belum tentu, misalkan contoh orang yang sudah berhubungan, kemudian hamil, kemudian menikah dan tidak merasa bersalah sama sekali. Tetap dosa. Ya? Tapi tetap adalah itu sebuah dosa, betul. Ya. Dan apa? Untuk bisa membedakan antara kesalahan dan dosa itu tentu orang harus paham betul apa itu dosa dan apa itu kesalahan itu apa. Betul. Jadi memang harus kembali lagi kepada firman Tuhan dan melihat apa yang Tuhan katakan dosa. Betul. Nah, yang terjadi, yang seringkali kita baca di dalam Alkitab ya, tokoh-tokoh itu tokoh-tokoh iman bahkan itu suatu kesalahan atau suatu dosa itu apa? Kita akhirnya kembali kepada para bapak rohani kita, Pak Gunawan, dan akan menemukan bahwa sejumlah besar di antara mereka adalah orang-orang yang pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang berat, Pak Gunawan. Abraham misalnya pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, dia memanggil istrinya itu saudaranya, dia nggak berani mengakui dan melindungi istrinya. Ishak juga pernah salah, Yakub pernah salah, Nuh pernah salah, Rahab pernah salah, Daud pernah salah, banyak sekali. Mereka orang-orang yang pernah melakukan kesalahan yang besar. Tapi mereka bertobat, Tuhan mengampuni, dan Tuhan memakai mereka. Jadi mereka pahlawan rohani kita, tapi bukannya tanpa cacat. Kita semua orang yang punya salah. Jadi jangan sampai kita mengembangkan rasa bersalah yang berlebihan. Kalau sampai berlebihan dan malah melumpuhkan kita, itu bukan dari Tuhan lagi. Sebab Tuhan selalu meminta kita untuk bertobat dan mengakuinya. Mungkin saya akan bacakan firman Tuhannya Pak Gunawan untuk terakhir ini. Yang ambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi yang Tuhan minta, mengaku dosa, mengatakan yang kita lakukan itu memang suatu dosa. Dan kita akui di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata Dia akan ampuni. Dia nggak akan perpanjang itu. Kalau sampai kita perpanjang, ya kita ini sudah melangkahi Tuhan sendiri. Ya, jadi kalau saya lihat memang kesalahan itu tidak semua kesalahan itu adalah dosa itu di hadapan Tuhan. Betul. Ya, yang seperti tadi. Tetapi kalau dosa itu sudah pasti kesalahan. Betul. Dosa adalah satu kesalahan di hadapan Tuhan, Tuhan. Meskipun kitanya belum tentu memanggil itu sebuah kesalahan. Iya. Tetapi juga ada kecenderungan kadang-kadang ini ya,
memperlunak makna dosa dengan mengatakan itu cuma kelemahan saya, kelemahan seseorang dan sebagainya, Bapak. Betul. Kita manusia pandai sekali memberikan label yang baru ya. Ya. Misalnya uang sogokan kita bilang uang rokok. Ya. Gitu. Padahal kan jiwanya itu tetap seperti itu. Betul. Demikian juga dengan kesalahan dan dosa ini. Betul. Betul sekali. Kita berbohong, kita bilang kita akali. Seperti itu. Tapi memang perasaan bersalah ini perlu memang juga ditumbuhkan, diajarkan sebatas ya proporsional aja. Kalau memang ini salah ya harus diakui salah, kalau tidak ya tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri gitu. Betul. Ya, jadi terima kasih Pak Wal untuk perbincangan kali ini. Dan saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang perasaan bersalah. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.